Bapak Ibu, selamat bersekolah minggu semuanya. Shalom. Boleh bilang ke kanan kirinya, hari ini hari yang luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa. Baik, shalom. Tak kenal maka tak sayang. Hari ini nama saya adalah Emily Karyanto. Kalau bapak saya pernah kesini, Pak Joko, ya, dan ibu saya adalah Ibu Pendeta Moeliana. Saya dari JKI Keluarga Kerajaan Salatiga. Kebetulan saya sudah 1 minggu kurang lebih berada di Kupang untuk melayani di Wahana Visi Indonesia atau WVI. Saya sudah sampai ke Kecamatan Takari, ya, betul. Saya pelayanan di sana kemarin 2 hari dan puji Tuhan, ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Jerry Adu dan semua pengurus, buat Tante juga terima kasih memberikan kesempatan saya untuk melayani hari ini di tempat ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah membawakan pujian penyembahan dengan sangat luar biasa. Hari ini saya mau sharing saja tentang pengalaman hidup saya. Jadi saya lahir dan besar di Jawa. Saya sedang belajar bahasa Kupang, gitu ya, sedikit-sedikit bisanya. Tapi hari ini saya pengen berbagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini tentang the journey of trust atau perjalanan untuk percaya. Siapa yang di sini percaya sama Tuhan Yesus boleh angkat tangannya. Yang percaya, oke, terima kasih. Tapi seringkali saat kita berjalan bersama Tuhan, ada masa-masa di mana kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hari ini saya mau membagikan, kita boleh baca bersama-sama di slide yang selanjutnya, Kakak. Setelah itu kita mau baca bersama-sama di Mazmur 32 ayat 8 sampai 9, tapi ini terjemahan yang lain. Terima kasih. Ini kekecilan ya. Saya akan membacakannya saja karena sangat kecil. Kata Tuhan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Engkau akan kubimbing dan kunasihati. Jangan seperti kuda yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan kekang dan tali supaya menurut. Hari-hari ini kalau kita menjalani kehidupan, saya tidak tahu masalah apa, pergumulan apa yang sedang kita hadapi. Tapi kita hari ini mau belajar bersama-sama adalah Tuhan, itu Tuhan yang dapat dipercayai. Kalau hari ini kita bilang kita percaya kepada Tuhan, harusnya hari ini kita juga mempercayai apapun yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Kenapa saya bicara seperti itu, Bapak Ibu? Sangat mudah waktu kita mengikut Tuhan dalam keadaan yang baik. Waktu kita ada di puncak kejayaan kita, semuanya baik-baik saja, keluarga kita sehat, anak-anak kita sehat, kita bisa bayar uang sekolah, kita bisa kuliah, kita punya pekerjaan, kita akan sangat mudah bilang Tuhan itu baik. Tapi di saat Tuhan izinkan sakit penyakit melanda kita, saat Tuhan izinkan hal-hal yang malang terjadi dalam hidup kita, seringkali sulit untuk percaya kepada Tuhan. Saya kasih 1-5 detik. Coba kira-kira hari ini apa yang membuat kita sedang tidak percaya dengan Tuhan, coba dipikirkan dalam 1-5 detik ke depan. Kalau yang muda-muda misalnya ditolak pacar gitu ya, atau aduh jomblo gitu kan, malam minggu gak ada temennya, ke gereja aja gitu kan. Kalau Bapak Ibu mungkin hari ini, aduh beras saya habis. Apakah semua yang sedang terjadi dalam hidup kita membuat kita tidak percaya kepada Tuhan? Beberapa tahun lalu di zaman Google Maps atau peta di HP kita belum secanggih sekarang, saya pergi ke Jakarta dengan kedua orang tua saya bersama satu supir menggunakan mobil. Waktu itu kami tersesat, akhirnya kami menggunakan GPS waktu itu. Kami menggunakan GPS dan mencoba untuk mencari jalan terdekat menuju Jakarta. Sampai akhirnya kami berjalan, kok makin sepi, kok gak ada orang ya, kira-kira ini sampai mana gitu. Tiba-tiba kami masuk ke dalam jalan yang semakin menyempit. Dari arah belakang mobil ada banyak orang yang berteriak, "Pak, stop, stop, stop!" gitu. Kami tidak dengar. Sampai akhirnya ada yang lari dan menggedor mobil kami. Tahukah Bapak Ibu, GPS itu membawa kami ke sawah. Jadi kalau kami melanjutkan
istilahnya 1-2 menit lagi sudah dipastikan mobil itu akan masuk ke dalam sawah. Dan hari itu saya dan orang tua saya berkata bahwa saya percaya GPS itu ada, tapi 100% saya tidak bisa mempercayai GPS itu benar, gitu ya. Sama halnya dalam hidup kita, Bapak Ibu. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan itu benar, apa yang kita lakukan itu benar, tapi seharusnya yang kita percayai adalah Tuhan, karena Dia Tuhan yang bisa dipercaya. Amen. Kalau hidup kita mungkin orang di kanan kiri kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita tidak bisa dipercayai, kabar baiknya Tuhan bukan GPS yang saya pakai. Dia pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan sekarang dan selamanya. Amen. Kalau hari ini kita mulai kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan, ini waktunya berkata, Tuhan, I want to trust in you. I want to put my trust in you. Aku mau meletakkan kepercayaanku kepada Tuhan. Apapun, meskipun, sekalipun, semua tidak baik, aku mau percaya. Amen. Kenapa saya bilang seperti itu? Hari-hari ini orang akan menjadi frustasi. BBM naik, betul? Gaji gak naik. Semua bahan makan mahal, tapi belum tentu pendapatan kita juga meningkat. Tapi apakah Tuhan tidak baik? Tuhan tetap baik. Cara pandang kita akan mengubah keadaan kita. Kalau kita hanya, Tuhan itu besar, tapi kalau kita meletakkan masalah kita di depan mata kita, maka yang terlihat besar itu masalah kita. Tapi waktu kita meletakkan Tuhan lebih besar dibandingkan masalah kita, Tuhan jauh lebih besar di dalam pandangan kita, kita dapat melangkah dengan pasti bahwa Dia Tuhan yang akan membuka jalan. Hari ini saya mau membagikan 3 poin yang saya hari-hari ini sedang pelajari. Yang pertama Yang pertama, understanding how God works is not my job, trusting Him is. Atau dalam bahasa Indonesianya, untuk mengerti cara Tuhan bekerja bukanlah tugas kita. Tugas kita adalah mempercayai Dia, karena iman bekerja di saat kita mempercayai. Amen. Kalau kita berkata iman akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, kalau hari ini kita tidak pernah dengar firman Tuhan, yang kita dengar berita, maka yang timbul adalah kekhawatiran. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita, bahkan saat seakan tiada jalan. Mudah ya kita bilang, oh Tuhan pasti menolong saya percaya Tuhan punya jalan, saya percaya Tuhan punya cara. Tapi waktu kita hanya percaya tapi tidak mempercayai Tuhan, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Percaya dan mempercayai itu beda. Seperti saya tadi di awal berkata, saya percaya GPS itu ada, tapi ternyata GPS itu tidak bisa dipercaya. Tapi waktu saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya memilih mempercayai apapun yang terjadi dalam hidup saya diizinkan untuk kebaikan. Amen. Seperti saya waktu tadi berdoa buat anak-anak yang sedang sekolah minggu, mereka bukanlah produk yang gagal. Sekalipun sekarang mungkin masih tampaknya belum berhasil, belum pintar dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan kita percaya kepada Tuhan, kita tidak melihat apa yang di depan mata kita, tapi kita melihat apa yang Tuhan sedang lihat dalam hidup kita. Kenapa saya bicara seperti itu? Beberapa tahun lalu saya pergi berlibur dengan beberapa teman saya. Jadi dulu saya tidak berkuliah di Indonesia, saya berkuliah di luar. Saya pergi di sana itu Bapak Ibu, ya mirip-mirip lah ya sama kemarin saya ke desa. Di jalan tidak ada lampu, apalagi kalau kamu mau pergi ke tempat wisata yang agak jauh, itu kamu butuh perjalanan yang jauh, tidak ada lampu. Kami juga harus pergi bersama-sama, karena di sana banyak hewan liar juga yang berkeliaran. Dan itu membahayakan kalau kami hanya pergi satu mobil saja. Jadi kami pergi bersama-sama. Waktu itu saya yang menyetir dan teman-teman bilang, udahlah kita pakai GPS aja. GPS lagi ya kan. Takut, saya bilang enggak, saya trauma nih kalau di tempat-tempat ini nanti kita nyasar kemana gitu.
Lalu teman saya bilang, ya sudah, kita konvoi saja. Di tengah jalan ada salah satu mobil yang tiba-tiba seperti berasap. Akhirnya kami berhenti dan mencari pertolongan, dan ternyata air radiatornya hampir habis. Lalu kami mengurus dan lain sebagainya. Setelah itu kami berjalan lagi kurang lebih 1,5 jam dan kami sampai di tempat tujuan kami. Waktu saya sampai di tempat itu, seperti ada sesuatu yang berbisik di hati saya waktu saya menyiapkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengingat waktu kalau hari itu saya memilih untuk pergi satu mobil saja, dan tiba-tiba terjadi dengan mobil saya yang tidak baik, saya tidak akan sampai kepada tujuan saya. Kalau hari ini kita ada dalam perjalanan untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan kirim orang-orang di sekeliling kita untuk menolong kita terus percaya kepada Tuhan. Amen. Kalau orang-orang di sekeliling kita terus berkata, gak mungkin Tuhan tuh mati, mana buktinya? Mereka sedang membawa kita jauh. Kita harus mencari orang-orang yang berkata, aku percaya Tuhan sembuhkan kamu. Aku percaya ada mujizat buat hidupmu. Aku percaya Tuhan sanggup menolong. Coba yang suami istri boleh saling lihat kanan kirinya, yang suami istri. Sudahkah suami istri saling mendukung untuk percaya Tuhan? Atau saling ngomel? Coba saling senggol dulu. Ya, coba saling senggol dulu. Atau yang sedang PDKT juga boleh kayak kamu tuh gitu kan ya. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia ada bersama kita dan Dia sediakan orang-orang di sekeliling kita. Kalau hari ini mungkin sekeliling kita masih isinya negatif, jadilah pribadi yang positif. Jadilah pribadi yang percaya di saat orang lain tidak percaya. Kalau orang lain bilang, alah belah gak mungkin sembuh, udah ekonomi kita akan begini-begini saja. Jadilah orang yang berkata, aku percaya dan mempercayai Tuhan. Banyak orang hari ini sulit untuk mengikuti. Kalau saya sok tahu waktu mengikuti konvoi itu, saya akan memilih menggunakan GPS. Mungkin saya juga akan tersesat kemana. Tapi hari ini kita mau belajar untuk mengikut Yesus. Kita perlu yang namanya percaya. Kita akan terus bisa mengikut Yesus kalau kita percaya dan mempercayai Tuhan. Kalau kita hanya sekedar mengikut Yesus, tadi saya ngobrol sama tante dan om di mobil, saya sedih karena banyak sekali orang hanya tahu Yesus, hanya tahu gereja, tapi tidak kenal Yesus. Orang yang kenal Yesus, mereka akan terus memilih percaya di saat keadaannya tidak baik. Aku percaya Yesus, tapi begitu ada masalah datang, kita datang dan berkata, Tuhan Engkau di mana? Katanya hidup. Atau kalau kita sedang mengalami masalah, kita berkata pada keadaan kita, Allah, katanya Tuhan, tapi apa-apa gak bisa. Itu bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tapi waktu hari-hari ini nanti kita keluar dari tempat ini, waktu ada masalah kita akan berkata, aku percaya Dia buka jalan sekalipun aku belum melihat. Dan Tuhan dekat kepada kita. Seperti yang saya katakan, mengerti apa yang Tuhan kerjakan itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya percaya. Kenapa? Kalau kita berusaha mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan, kita akan jadi stres. Karena kita maunya ngatur Tuhan. Kita gak mau diatur sama Tuhan. Tapi kalau kita percaya, mau kemanapun kita dibawa Tuhan, kita akan tetap berpegang teguh bahwa Tuhan pasti menolong kita. Di slide selanjutnya, di Amsal 3 ayat 3-6 berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Amin. Karena manusia sangat terbatas. Mungkin jarak pandang kita hanya berapa ratus meter ke depan, tapi dia Tuhan yang bisa memandang bahkan sampai kita akan meninggal. Bahkan bagaimana garis kehidupan kita, Tuhan sudah tahu. Bagian kita hanya percaya. Mempercayai Tuhan itu sulit. Kenapa? Karena kita manusia suka semua yang pasti. Tapi iman bekerja untuk sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kalau Anda melihat bahwa saya percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan ekonomi saya dan keluarga saya. Kalau Anda hari ini belum lihat, percaya bahwa Anda sudah menerimanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hari-hari ini bukan hari yang mudah, tapi dia Tuhan yang dapat kita percaya. Kalau hari-hari ini di tempat ini ada yang sedang bergumul dengan sekolah atau kuliah, dia Tuhan yang tetap sama. Dia Tuhan yang akan membuka jalan yang belum Anda lihat hari ini. Dan saya percaya bahwa mempercayai Tuhan adalah ujian iman, di mana kita berhasil dan lulus dari ujian yang pertama, kita akan mendapatkan kenaikan kelas. Kehidupan kita jauh lebih baik, kepercayaan kita jauh lebih baik, berkat Tuhan ditambahkan. Tapi setelah itu akan ada ujian iman yang lain untuk kita semakin mengenal Tuhan. Hasil akhir dari percaya kita itu bukan urusan kita. Seperti di Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Di ayat 3 berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita mau berkatnya, bukan karena kita pengen dapat apa yang kita doakan. Kalau kita hanya ingin mendapatkan sesuatu, kita akan jadi kecewa dan kita kehilangan kasih dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi hari ini mari percayai Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Dan setelah itu kita mengasihi Tuhan bukan karena kita menginginkan sesuatu, tapi karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, kita mau percaya Dia akan terus mengasihi kita. Tadi saya sempat ngomong sama Om Tante, saya terberkati dengan anak-anaknya yang pelayanan. Saya bilang bahwa banyak teman-teman saya yang juga anak pendeta kehilangan kasihnya kepada Tuhan dan terhilang. Jangan dipikir anak pendeta itu suci, kudus, dan baik-baik saja gitu ya. Seperti saya gitu, saya menjadi youth pastor di gereja dan juga creative ministry director. Jadi saya memegang dua pelayanan itu di gereja di Salatiga. Saya seperti hidup di dalam kaca. Mau pakai baju kependekan salah, mau pakai baju beda warna salah gitu ya. Bahkan karena saya sudah pernah tinggal di luar, kehidupannya sangat berbeda di Salatiga yang kota kecil. Saya sempat kehilangan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya sempat gak ke gereja Bapak Ibu. Saya sempat gak melayani Tuhan. Karena saya merasa katanya Tuhan mengasihi saya, tapi orang-orang Kristen suka ngejudge saya, suka menghakimi saya, suka gosipin saya. Tapi waktu hari di mana saya mengalami cinta mula-mula itu, saya berkata, no matter what, terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau seperti apa, yang saya tahu Tuhan mengasihi saya. Amin. Kalau hari ini saya ada di sini, itu karena perjalanan percaya saya kepada Tuhan. Amin. Kalau saya ada di pekerjaan saya hari ini, saya sudah kembali itu dari 2019. Akhir saya kembali ke Indonesia, saya membantu pelayanan di tempat kedua orang tua saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pengen sesuatu yang lain. Mimbar saya tidak harus selalu ada di gereja. Tolong Tuhan, tolong. Saya harus menunggu 2 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Dan Bapak Ibu harus tahu, waktu saya mendaftar pekerjaan saya hari ini,
saya tidak punya basic, tidak punya dasar tentang air, tentang WC gitu ya. Saya nggak punya basic segitu sama sekali. Bahkan saya waktu itu hanya coba-coba. Tapi waktu saya sekarang dapat pekerjaan hari ini, itu adalah perjalanan percaya saya kepada Tuhan yang lain. Kalau hari ini Anda belum melihat Tuhan dapat dipercayai, saya mau katakan Dia sedang bekerja dalam dirimu. Saya mau ajak kita untuk terus percaya. Tanyakan sekarang pada hati kita, apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan? Kalau jawabannya ya, apakah saya hari ini masih percaya bahwa Dia sanggup menolong saya? Kalau kita berkata tidak, kembalikan ke pertanyaan yang pertama, apakah saya mengasihi Tuhan? Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan percaya sekalipun kita tidak melihat. Yang kedua saya mau bagikan adalah waktu kita memegang tangan Tuhan, waktu kita menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus melepaskan kekhawatiran kita, melepaskan ketakutan kita, melepaskan ketidakpercayaan kita. Kita tidak akan bisa berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya mempercayai Tuhan, di waktu yang sama kita takut. Kita tidak akan bisa bilang, saya percaya kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, di saat yang lainnya kita khawatir. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bisa ada rasa takut, bisa ada rasa khawatir, tapi itu tidak akan memenuhi hati dan pikiran kita. Waktu kita memilih percaya kepada Tuhan, kita akan punya damai sejahtera yang melampaui segala akal, memerintah atas hidup kita. Kalau hari-hari ini kita masih merasa takut, cemas, khawatir, pertanyaannya, apakah kita masih mempercayai Tuhan? Ketika kita berpegang kepada Tuhan dalam mempercayai Dia, belajarlah untuk melepaskan hal-hal yang lain. Seperti gambar yang saya berikan gitu ya, seringkali itu dijadikan status di WA, status di Instagram dan lain sebagainya. Seringkali Tuhan menyimpan sesuatu yang lebih baik di belakang kita, hanya untuk memberikan kesempatan kita melepaskan apa yang belum baik yang ada di tangan kita. Kalau hari-hari ini ada yang sedang mengalami sakit penyakit, sudah berusaha ke sana ke sini, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap dapat dipercaya sekalipun keadaan belum membaik. Seringkali kedua orang tua saya berkata kepada saya bahwa Dia Tuhan yang baik sekalipun kamu belum melihat kebaikannya. Kalau hari-hari ini kita masih kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus kembali. Punyakah kita sering berkata itu ya, saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya suka berdoa, saya suka membaca firman. Semua itu timbul dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau yang keluar dalam perkataan kita selalu kata-kata yang pesimis, semua perkataan kita yang selalu menghakimi, berarti kita sedang tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan berarti terus kita keluar dari rumah itu shalom, haleluya, terus setiap kali mau ketemu orang Tuhan berkata. Bukan seperti itu. Tapi waktu keadaan sedang tidak baik, kita masih bisa berkata puji Tuhan. Waktu keadaan sedang susah, kita masih berkata Engkau baik Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Hari-hari ini di tengah saya travel selama kurang lebih hampir 1 bulan untuk pergi bekerja. Besok Senin bapak saya akan menjalani operasi. Jadi beliau punya penyakit gula dan beberapa waktu sudah mengalami matanya itu kabur. Dan 1 bulan yang lalu mata kirinya tinggal 1%, mata kanannya tinggal 5%. Dan 4 atau 5 hari yang lalu, waktu saya masih di desa, tidak ada sinyal. Ternyata kedua orang tua saya menghubungi, mama saya menghubungi, ibu saya menghubungi, ayah saya jatuh dan 2 hari berturut-turut.
Karena yang sebelah kiri sudah hilang total penglihatannya. Kami sudah tahun lalu, kami sudah operasi, kami sudah menghabiskan dana yang begitu banyak. Kami sudah berusaha, makan sudah dijaga dan lain sebagainya. Tapi belum sembuh. Ada suatu malam di mana saya duduk dengan ibu saya dan ibu saya berkata, bisakah Tuhan tetap kita percayai? Jangan bilang pendeta gak bisa mengalami itu ya Bapak Ibu. Pendeta juga manusia. Dan hari itu saya berkata, sekalipun kita tidak melihat tangannya, saya masih percaya saya punya Tuhan yang bisa menolong. Kenapa hari ini saya bisa menyaksikan ini Bapak Ibu? Ini perjalanan kepercayaan saya kepada Tuhan. Tidak pernah mudah. Saya sudah pernah berbincang dengan ibu saya bahwa bagaimana kalau nanti Papa buta. Saya harus keluar dari pekerjaan saya harus menolong orang tua saya. Ada banyak mimpi yang harus dikorbankan, tapi yang saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan keluarga saya. Kalau hari ini Anda sedang mengalami sesuatu yang tampaknya Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak baik, Dia tetap baik. Saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan sekalipun meskipun keadaan ayah saya tidak berubah, Dia Tuhan yang tetap baik. Amen. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya dan Dia punya rancangan dan masa depan yang baik. Kalau hari ini saya mau mengingatkan terus, kalau hari ini masalah dalam hidup kita membuat kita jadi gak percaya sama Tuhan, ini waktu yang baik untuk bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau percaya dan mempercayai Engkau lebih dari apapun. Kalau hari ini saya mau bilang sama yang muda-muda di tempat ini, kalau orang, keadaanmu, keadaan ekonomi keluargamu membuat kamu tidak percaya bahwa Tuhan punya masa depan yang indah, hari ini saya mau sampaikan kepada kalian, kalian punya masa depan yang penuh dengan harapan. Ekonomi boleh gak baik, keluargamu boleh gak dukung, Tuhan punya cara untuk menolongmu. Dan saya percaya di 1 Korintus 13 ayat 7 di terjemahan mudah dibaca berkata, kasih menanggung segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, berpengharapan atas segala sesuatu, dan sabar terhadap segala sesuatu. Mempercayai Tuhan dan ketaatan adalah akibat, bukan penyebabnya. Penyebabnya adalah kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mengasihi kita, berarti Dia akan menolong kita. Bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya. Kalau hari ini Anda masih mau genggam ketakutan, Anda masih menggenggam kekhawatiran, keluar dari tempat ini, semua harus dilepaskan, digantikan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, the journey of following God is to lead us to the presence of God. Presence of God atau hadirat Tuhan itu tidak harus selalu dicari di dalam gereja. Waktu kita nyuci baju, waktu kita masak, kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Saya nggak selalu berdoa seperti berlutut, lipat tangan untuk berjam-jam waktu yang lama. Tapi waktu saya di perjalanan, saya ngajak ngobrol, Tuhan itu bisa jadi sahabat kita, jadi teman kita, jadi bapak kita. Saya sering bilang, Tuhan hari ini udaranya cerah, terima kasih ya. Tuhan hari ini kok saya merasa sedih, tolong bicara kepada hati saya. Tuhan kok hari ini saya lagi merasa gundah gulana, ada apa ya? Atau saya menyanyi di kamar mandi, atau saya menyanyi waktu saya sedang memasak. Saya membangun hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya saya akan duduk diam dan berdoa, tapi ada kalanya saya menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan, perjalanan percaya kita harus diiringi dengan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena itu yang akan
menjadi kekuatan buat kita. Seringkali seperti yang tadi saya sampaikan, waktu menghadapi masalah suami istri bisa cekcok, yang muncul adalah hadirat setan. Betul? Bisa sampai pukul-pukulan, sampai banting-bantingan mungkin. Atau kalau kita sedang menghadapi masalah dengan teman kita, yang keluar di WA adalah kebun binatang. Karena kita sedang tidak menempatkan diri kita dalam presence of God, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu gak menyeramkan ya Bapak Ibu, kayak ada asap-asapnya gitu, gak gitu. Tapi hadirat Tuhan itu terbukti dengan damai sejahtera yang ada di hati kita. Hadirat Tuhan itu terbukti dengan kepercayaan kita, iman dan pengharapan yang tidak akan mati. Saya mau bilang sama Bapak Ibu hari ini gitu ya, bahwa perjalanan mengikuti Yesus itu adalah perjalanan yang memimpin kita kepada hadiratnya Tuhan. Kalau hari-hari ini kita cuma sibuk dengan kekhawatiran kita, sibuk dengan ketakutan kita, sampai kita lupa untuk punya waktu dengan Tuhan, ya gak heran kalau kita akhirnya khawatir. Ya gak heran kalau akhirnya kita gak percaya sama Tuhan. Ya akhirnya kita jadi kayak, ya udahlah, ngapain. Beberapa tahun lalu sebelum saya mendapat pekerjaan ini, saya masih membantu 2020 awal saya masih membantu kedua orang tua saya. Lalu datanglah seorang pendoa ke gereja kami. Kami dikumpulkan, kami doakan, dan tiba-tiba dia panggil saya dan dia berkata, Tuhan mau bawa kamu kepada orang-orang ternama di dunia ini. Dalam hati saya, masa sih? Terus dia bilang, kamu akan bekerja dengan UNICEF, dengan Kementerian Kesehatan. Dia sebutkan banyak nama. Saya bilang kayak, amin, amin, amin. Gitu. Hari-hari itu saya sedang terjebak dalam ketidakpercayaan. Karena yang saya lihat adalah kondisi hari itu. Saya tidak pernah berdoa tentang hal yang didoakan kepada saya itu. Saya tidak pernah memikirkannya. Saya tidak pernah peduli dengan apa yang dikatakan. Karena saya bilang, saya dari kecil mah udah dinubuatkan jadi pendeta lah, jadi apalah. Tapi saya nggak lihat apa-apa. Sampai akhirnya setahun yang lalu, belum setahun sih, beberapa bulan yang lalu, saat saya bekerja di Wahana Visi ini, di tempat saya mau melayani sekarang, saya diberi kesempatan untuk bekerja dengan Kementerian Kesehatan. Saya diberi kesempatan untuk bekerja di UNICEF. Saya bekerja dengan ini dan itu. Hari itu saya masih lupa. Sampai waktu terakhir kami sedang menyiapkan sebuah buku yang akan dibagikan ke seluruh Indonesia. Saya bekerja dengan Kementerian Kesehatan dan saya yang mempersiapkan. Saya tidak pernah berpikir apa-apa sampai buku itu dicetak, nama saya tertera di situ. Dan di situ Tuhan berkata dalam hati saya, ingatkah bahwa aku Tuhan yang dapat dipercayai. Boom. Kenapa? Seringkali kita tidak percaya apa kata Tuhan, kita percaya apa kata orang. Kita lebih percaya waktu orang berkata bahwa kamu gak berhasil, kamu gagal, kamu bodoh, kamu goblok, kamu gak bisa. Tapi kita lupa waktu Tuhan berkata rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Kita lupa bahwa Tuhan akan memberi kita hari depan penuh harapan. Ini saya sedang tidak menjual sesuatu tentang Tuhan. Saya sedang membagikan pengalaman saya supaya Anda mengalami pengalaman yang sama. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik. Dia Tuhan yang akan selalu membawa kita kepada hadiratnya. Kalau hari ini kita memilih untuk menjauh karena Tuhan belum memberi kita pekerjaan, Tuhan belum memberi kita anak, Tuhan belum memberi kita pasangan hidup, Tuhan belum memberi apa yang kita mau, karena sebenarnya Tuhan menyiapkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Kalau hari-hari ini kita terus berkutat kepada hal yang kita mau, saya mau mengingatkan dia Tuhan yang dapat dipercayai, yang sedang membawa Anda kepada apa yang Anda butuhkan. Saya nggak tahu apa yang jadi problematika dari Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tapi yang saya percayai, apa yang saya alami dengan Tuhan itu juga dapat dialami oleh Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau hari ini ada iman yang sedang redup, ada pengharapan yang sedang luntur. Ini waktunya kita kembali kepada Tuhan. Karena Dia masih bisa memberikan
yang terbaik buat kita. Sekali lagi, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan. Saya pernah berpacaran 7 tahun, lamanya ya, 7 tahun. Bentar lagi kredit rumah lunas gitu ya, 7 tahun, dan akhirnya kami putus. Waktu putus, saya tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi hari ini, saya tahu kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Seringkali nih ya, yang lagi jomblo-jomblo, katanya lagi punya pacar, waktu kita melihat orang yang sedang kita cintai, semuanya indah, semuanya baik. Tapi kalau hari itu Tuhan izinkan saya putus, karena Dia Tuhan yang jauh lebih tahu yang terbaik. Sama halnya dengan perjalanan kita. Waktu kita melihat semuanya tampak indah, kalau itu diambil oleh Tuhan, bukan karena Tuhan gak baik, karena Tuhan tahu jauh lebih dari yang kita tahu. Saya mengajak kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Bolehkah kita ambil